Oke guys, kembali lagi di Ganesha Speak Time GST UTP Surakarta. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Teman-teman UTP pasti nggak asing sama wajah yang satu ini. Apalagi teman-teman Solo, saya kira juga sudah sangat akrab kalau melihat wajah yang bintang tamu kita satu ini. Ada yang bisa nebak siapa kira-kira bintang yang kita datangkan di GST Speak Time kali ini? Yang jelas dia adalah atlet, kemudian kata kunci lainnya lagi sepak bola, dan satu kata kunci lagi alumni UTP Surakarta. Ada yang tahu? Oke, saya kira teman-teman semua sudah ada yang nebak, ada yang benar, ada yang salah. Mudah-mudahan yang jawabannya benar bisa langsung dapat hadiah. Nanti hadiahnya bisa diambil di UTP Surakarta. Kita sambut Mas Eki Taufik. Selamat kabar Mas Eki? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat, ya Pak. Kemarin kabar gembira banget. Saya sebagai keluarga besar di UTP Surakarta ikut bangga. Siap. Mas Eki itu sudah mendapatkan rekor yang luar biasa. Jadi setelah menjuarai Liga 2, kemudian main dipinjamkan di Bali United, iya. Ya, dan bisa juara juga di Liga 1. Iya. Dalam satu musim Mas Eki itu bisa ikut jadi juara Liga 2 dan Liga 1. Liga 2 dengan Persis Solo dan Liga 1-nya dengan Bali United. Iya. Luar biasa sekali Mas Eki. Tepuk tangan. Terima kasih. Mas Eki. Terima kasih, Pak. Oke. Teman-teman semuanya, Mas Eki khusus kita datangkan kali ini kita mau buka-bukaan sama Mas Eki. Jadi mungkin banyak teman-teman khususnya teman-teman di UTP Surakarta, para alumni dan juga mahasiswa yang masih ada, dan juga mungkin teman-teman Pasopati kita ya, banyak yang penasaran mungkin selama ini Mas Eki sebagai kapten di Persis Solo, tapi mungkin mereka mau ketemu juga agak susah karena kesibukannya Mas Eki. Maka kita di Ganesha Speak Time kali ini pengen buka-bukaan biar kenal lebih dekat dengan Mas Eki. Oke ya. Yang pertama mungkin Mas Eki bisa menyapa dulu teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah saat ini saya berada di podcastnya UTP karena saya memang alumni dari UTP, dan terima kasih tahun kemarin Persis Solo menjuari Liga 2 dan alhamdulillah tahun ini masuk Liga 1, dan tetap minta support dan dukungannya selalu untuk tim Persis Solo. Ya. Oke, terima kasih Mas Eki. Siap. Dan mudah-mudahan virus dan frekuensinya juara selalu juga bisa menabur kepada Amin, kita semuanya, amin, bisa amin, menular amin, kepada amin. kita semua Amin, sebagai generasi siap. yang juara seperti slogannya di UTP juara. Amin, siap, UTP juara. Oke Mas Eki. Siap. Mas Eki itu sekarang berarti di Persis Solo ya? Ya, Maksudnya tahun berapa kemarin? Masuk ke Persis Solo. Ya. Tahun kemarin itu tahun 2020. Berarti musim 2020 ya. Musim 2021. 2021. Kemudian langsung main di satu musim Ya. di Persis Solo. Iya. Kemudian juara Liga 2, dan habis akhirnya bisa membawa Persis Solo naik Liga 1. Liga 1. Iya. Dan itu berarti termasuk prestasi yang luar biasa ya? Prestasi yang sangat luar biasa itu, Pak. Dari kecil memang saya pengen main di Persis Solo ya, Pak. Siapa yang nggak pengen main di kota kelahiran sendiri pasti pengen, pasti semua pengen. Tapi memang baru tahun ini mungkin rezekinya main di Persis Solo, dan alhamdulillah bisa membawa prestasi Persis Solo naik ke Liga 1 yang notabene Persis Solo sudah hampir beberapa tahun mengimpikan mendambakan untuk main di Liga 1, dan baru tahun ini Persis Solo main di Liga 1. Bersamaan dengan itu Mas Eki bergabung, alhamdulillah bisa Alhamdulillah ya, Solo, benar. Mas Ya. Eki ikut di dalamnya. Ya. Dan teman-teman semua ya, jadi Mas Eki ini adalah putra asli Solo dan hari ini dia dan ke depan akan terus membela tim kebanggaan kita, tim Insya Allah. Solo, yaitu Persis Iya, Solo. Insya Allah. Ayo. Tapi mungkin saya pengen tahu cerita Mas Eki dari masa kecil ya. Kan teman-teman tadi kan sudah bilang ini adalah buka-bukaan. Iya.
Jadi masa kecil Mas Eki itu kayak apa sih? Kok bisa-bisanya terus prestasinya luar biasa di klub kebanggaan kita semua, dan tadi bisa rekor juga, Liga 2 juara, Liga 1 juara gitu. Hampir sama dengan anak-anak kampung lainnya ya. Saya lahir di Tanon, tepatnya di Sragen. Anak kampung biasa seperti anak kecil biasa yang mempunyai impian, yang mempunyai cita-cita, yang sering bermain sepak bola tanpa alas kaki, tanpa sepatu. Iya, memang dari kecil memang udah hobi sepak bola, main di kebun-kebun, main di lapangan yang becek, itu sudah menjadi rutinitas setiap sore, dan itu pun kadang kalau terlalu sore belum pulang dicari orang tua. Iya. Pasti sama, hampir sama. Iya. Iya, hampir sama seperti orang-orang lain. Adik-adik semuanya khususnya ya, yang hari ini hobi sepak bola, teruskan hobinya. Iya, benar. Ceritanya Mas Eki juga nggak beda sama kalian. Benar. Ternyata dengan main di kampung, cuma main mungkin di banyak comberan. Iya, benar Pak, benar. Iya. Bolanya juga mungkin bola plastik, benar, ya. Pakai alas kaki juga, nggak pakai sepatu juga kan? Sama seperti anak-anak yang lain. Siapa yang mengira dia bisa prestasinya luar biasa, harus sepak bolanya naik, dan seperti itulah ya. Iya. Jadi masa kecil sebenarnya gitu ya, tapi ada cerita pas masa kecil nggak kira-kira yang Mas Eki sampai hari ini itu masih ingat banget? Oh, ada Pak. Gitu ya, ada. Waktu itu saya ikut di SSB di kampung lah, kayak gitu, di kampung sebelah kayak gitu. Habis itu saya kelas 1 SMP dulu Pak. Habis sore mau latihan, ternyata bertepatan dengan kalau dulu ada mid semester, setengah semester dulu ya. Memang orang tua kan pas kondisi saat itu saat hujan kayak gitu. Tapi itu udah SMP ya? Udah SMP. Itu teman saya biasa menghampiri saya pas waktu latihan naik sepeda ontel dulu Pak. Dia teriak dari luar, "Eki," bilang begitu. Saya di dalam, tapi kondisi hujan kayak gitu, masih hujan. Habis itu yang jawab ibu saya, "Eki tidur le," gitu. Nggak boleh. Iya, intinya nggak boleh, intinya harus konsentrasi dulu, harus belajar kayak gitu kan. Orang tua dulu di desa belum tahu kalau memang sepak bola itu bisa menjadi profesional seperti hari ini. Beliau cuma pikir sekolah yang tinggi kayak gitu kan Pak. Iya, sekolah aja bilang begitu. Jadi pegawai misalnya kan mungkin gitu ya. Itu terus teman saya yang nunggu di depan rumah bilang, "Oh, nggih pun Bu," langsung dia berangkat. Habis itu saya lari dari belakang rumah ambil sepatu bola. Habis itu dulu sepatu bola baru 25.000 dulu. Ya beli. Ya. Habis itu dari belakang rumah saya lari kejar teman saya sampai hampir 1 kilo lah. Habis itu. Jadi 1 kilo itu lari Pak saya Pak. Enggak, saya ngejar teman saya yang sudah berangkat dulu. Soalnya juga lumayan jauh jarak lapangannya dari rumah. Habis itu saya lari sampai rumah dimarah-marahin orang tua lagi. Itu cerita yang sampai hari ini masih lalu ingat sama saya. Menjadi motivasi, artinya bahwa dalam benak Mas Eki itu pokoknya bola terus gitu ya. Intinya pertama suka sih Pak, Iya. Hobi banget sama hobi bola. Itu ya. Sampai mau mid semester aja orang tua mungkin jagain biar bisa nilainya bagus gitu kan. Iya. Malah tetap pokoknya bola karena itu hobi saya gitu kan. Iya. Menarik sekali teman-teman. Jadi Mas Eki ternyata punya cerita di masa kecil yang sampai hari ini dia masih selalu ingat, dan mungkin itu salah satu contoh motivasi. Jadi kalau teman-teman ada cita-cita yang mungkin ingin dikejar gitu ya, harus dikejar terus. Iya, benar. Ya. Kemudian masa kecil SMP tadi, terus ke masa remaja gimana? Masa remaja menginjak kelas 3 SMP saya ya masih setengah-setengah, orang tua kayak mengizinkan kayak enggak, pokoknya harus balance lah katanya. Sepak bola ya silahkan, sepak bola latihan SSB tapi jangan sampai mengganggu, jangan sampai terlalu capek, jangan ganggu belajar malammu, jangan mengganggu itu. Oke, karena memang tidak bisa Pak dulu, harus memang salah satu harus fokus sih. Cuma saya kadang latihan SSB seminggu 4 kali, saya 3 kali, yang satu izin karena memang harus saya nurut orang tua karena pas memang udah remaja SMP lah remaja. Ya, habis itu tim kampung saya uji coba dengan tim Tunas
tunas muda di daerah Mojosongo sini. Udah ikut Udah main SSB. juga, udah bela timnya kampung. Iya, gitu ya, tim udah kampung ikut situ, SSB situ. Habis itu saya dipantau sama pelatih. Dulu kalah 9-1 tim kampung saya. Karena memang tim iya, kampung iya. dengan tim yang sudah profesional SSB-nya lah, Pak. Sudah terstruktur. Kalau di Tapi kampung kan Mas Eki masih waktu itu masih usia remaja tadi masih kan? remaja, iya Pak, masih remaja. Kalau di kampung kan susunannya masih semrawut, pokoknya Iya, yang penting ada tim, penting ya, ada 11 tim. orang gitu Ya, kan. benar. Pokoknya main Pak, aja gitu. Waktu itu tim SSB lawan saya itu mengambil saya. Mas, kelahiran berapa? Ini mau ada seleksi di Diklat Salatiga, kelahiran 91. Saya kelahiran 91, Pak. Kalau mau ikut seleksi, latihan di sini dulu 1 bulan, habis itu nanti ada seleksi biar saya trial dulu di Berarti sini. justru Yang pas gitu. ikut bela tim Iya, kampung yang itu, kalah 91 itu mungkin permainan saya sudah ada yang lihat. iya, lah ada yang lihat ada pelatihnya SSB situ, ada yang lihat begitu suruh gabung di SSB di Mojosongo sini, Tunas Muda namanya dulu. Habis itu saya konsultasi dengan orang tua. Begini. Ya orang tua kayak menolak lah, Mas. Soalnya jaraknya lumayan jauh, Jadi Tanon dari berarti kan justru main bela tim kalah 91. tapi justru hikmahnya itu iya, di situ ya prosesnya di situ benar. melalui main lewat kekalahan kan ya kalau Iya, kita bilang. bermain dengan lewat main kekalahan. kalah tetapi justru ada hikmahnya yang Iya, mungkin menghantarkan sampai iya, ke mimpi hari benar, ini benar, tercapai iya, itu kan. itu. Habis itu kakak saya yang cowok yang mendukung saya. Kalau orang tua mungkin masih takut ya Mas, ya, setengah-setengah ya. Memang harus jaraknya lumayan jauh, tapi kakak cowok saya yang mendukung, selalu diantar, latihan diantar, pulang pergi diantar sama kakak saya. Habis itu selang 1 bulan saya rutinkan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ikut Ya, enggak keluar gitu. Ya, ikut uji coba keluar. Habis itu ada seleksi di Diklat Salatiga, saya di sana dari Kemudian lolos di seleksi iya di dari Diklat Salatiga dari 200 orang diambil 9 dulu saya salah 200 satu. orang diambil 9. Wah, Seluruh biasa Indonesia banget itu, Pak. berarti ya. Seluruh Indonesia itu. Berarti 9 orang mengalahkan orang berapa itu? Hampir 200 Iya, lebih. 200 orang ya. Dan Jadi itu benar. hikmahnya teman-teman Iya, semuanya benar. ya. Mas Eki itu bisa mencapai mimpinya juga ternyata adalah lewat jalur kekalahan dulu. Iya. Dia udah kalah 9-1, tapi di situ Iya, kemudian dia hikmahnya. bisa mendapatkan jalan menuju tercapainya Benar, mimpi, iya. ketemu dengan orang yang bisa melihat dia punya Potensi, potensi, benar. kemudian dilihat dan diarahkan untuk ikut seleksi di Diklat Salatiga. Di Iya. sana ada 200 orang yang diseleksi dan diambil 9 orang dan Mas Eki lolos. Nah, ini luar biasa. Iya. Jadi teman-teman semuanya, bahwa hikmah dari sebuah kejadian, kegagalan atau apa namanya ya, kadang-kadang itu adalah jalan menuju kita untuk Iya, mencapai kesuksesan. nah, Itu yang iya, terpenting saya kira itu. Siap. Oke Mas Eki, terus tadi ada yang sedikit kelupaan. Masa kecil, berarti Mas Eki pas kecil main sepak bola, sekolah malam gitu ada apa sore gitu ada TPA gitu juga kan? Iya, sama juga. Jadi Iya, tetap sore ngaji TPA. juga, Iya, tetap sekolah juga, iya, tetap main pasti, gitu ya. pasti. Harus benar-benar dibagi, Iya. Pak. Iya, Jadi benar. dari kecil sudah harus terbagi antara pendidikan untuk agamanya, Iya, untuk benar, Pak. pendidikan akademiknya Iya, sekolah, iya. kemudian main hobi gitu. Iya, harus tetap harus terbagi balance ya. semua ya. Karena memang orang tua basicnya dari pendidikan semua, Pak. Ya, jadi penting sekali teman-teman Iya. ya pesannya Mas Eki. Jadi Mas Eki dari kecil juga salah satu motivasinya karena dia terus membagi. Iya. Terus membagi waktunya, meskipun dia hobi main, mungkin banyak mainnya, tetapi tetap Pasti, ada iya. waktu untuk Ada, ngaji, ada, ada iya. waktu untuk belajar, tetap harus terbagi semuanya itu. Iya. Jadi waktu kecil tetap ada keasikan TPA bareng Iya, teman-teman di masjid juga ada. ya. Pasti seperti orang-orang seperti anak-anak kampung biasa dulu, Ya, Pak. pada Mas. umumnya Iya, gitu kan. pada umumnya. sama. Kadang termasuk juga kan kadang-kadang berangkat TPA di depan halaman masjid mungkin main Main bola, bola juga lagi, kan. nggih. Nah, sama Iya, juga benar, artinya benar. tetap karena bola itu kan buat Iya, anak kecil betul, tuh udah benar. selalu keseharian dan Iya, sewaktu-waktu dimanapun Iya. TPA main bola, di sekolah halaman sekolah main bola, pulang rumah juga main bola lagi kan gitu Iya, ya Mas Eki ya. benar, Pak. Oke, luar biasa sekali. Kemudian setelah tadi lanjut cerita di Diklat Salatiga dari 200 orang diambil 9 Iya. ikut pendidikan di sana. Iya, di Berarti sana itu di sana usia udah SMA ya. Iya, SMA Sudah sekolah SMA. Iya, pertama itu di sana udah dapat uang saku dulu, Pak. Tapi biaya sekolah sudah dibiayai sana semua dari pemerintah Kota Jateng, pemerintah Jateng, Pemerintah provinsi ya, provinsi itu udah PPLN dibiayai provinsi ya. semua di sana. Oh, kelupaan satu, Pak.
Dulu pas seleksi di sana, Iya. saya sempat minder karena saya di sana seleksi pakai sepatu yang harganya 25.000. Yang Pas ikut belikan seleksinya, iya, pas ikut seleksi pakai sepatu bola yang yang harganya 25.000. 25.000. Padahal mungkin yang lain sudah pakai Yang yang lain agak udah mahal-mahal ya. mahal-mahal semua lah intinya kayak gitu. Cuma dari rasa minder itu saya picu sendiri, rasa percaya diri saya harus bisa, nggak ada keterbatasan yang cuma gara-gara sepatu dolar ini saya minder, saya patah semangat, nggak Ya, punya ada. artinya meskipun teman lain pakai sepatu mahal, Iya. sepatu saya harganya cuma segitu, tapi Iya. motivasi Iya, saya lebih benar, mahal benar. dari Iya, sepatunya, benar, kan gitu siap, kan Mas siap, Egi siap. ya. Dan Pastinya. di situ saya izin orang tua itu ke rumah nenek, nginep di rumah nenek, nggak seleksi di Salatiga. Rumah Yang- nenek itu di rumah nenek ya beda kampung lah sama beda orang kampung, iya, tapi masih iya. di satu kabupaten masih, gitu masih. Jadi nginep di rumah nenek. Bilangnya nginep di rumah nenek, Oh, tapi yang berarti nggak nganter bilang sama orang tua. nggak bilang orang tua kalau sering pasti nanti nggak boleh Berarti soalnya sebenarnya ada bohong-bohongnya juga Iya. ya, tapi kan mungkin ya itu bohongnya sedikit buat kebaikan iya lah buat ya. kebaikan. Jadi teman-teman ya yang pernah berbohong sama orang tua, ternyata ada bohong yang baik juga loh ya. Contohnya kayak Mas Iya, Egi, iya. dia mau ikut seleksi, itu berbohong sama orang tua ya. Dia bilangnya nggak ikut seleksi, tapi bilangnya itu nginep di rumah nenek. Padahal Iya, dia sebenarnya ikut seleksi. Ikut Karena seleksi, kalau ikut dia seleksi. bilang Pasti nggak takut boleh, nanti nggak soalnya boleh, izin gitu. sekolah 2 hari, 3 hari Pak. Izin sekolah 3 hari, pasti Ya, nggak boleh. jadi ya itulah cerita masa kecil yang saya Iya, kira iya. akan Iya, sangat iya. menarik kalau kita ceritakan kembali kalau kita Iya. udah dewasa gitu. Kemudian di Diklat Salatiga berapa tahun Mas Egi? Hampir 2,5 tahun Pak. 2 tahun setengah usia SMA itu. SMA, Sampai iya. lulus SMA. Sampai lulus SMA. Berarti masuknya waktu itu sudah Kelas 1 SMA. kelas 1 SMA. Iya. Di sana 2,5 tahun. 2,5 tahun. Lulus SMA. Lulus SMA. Habis itu Waktu saya itu sudah ikut tim belum? Pas di belum, PLP? belum. Masih Nggak hanya boleh, membela- harus membela provinsi ya. iya harus Timnya benar-benar provinsi provinsi. Jawa Tengah kan? Iya, memang di situ ditempa untuk sepak bola latihan pagi sore terus pagi sebelum sekolah habis subuh itu jam 5 itu udah latihan, habis itu selesai jam 6:30 kita mandi beres-beres kita sekolah, habis itu istirahat sore latihan lagi kayak gitu. Oh, berarti di PPLP itu bangun pagi, latihan pagi, berangkat sekolah, terus pulang sekolah, istirahat sebentar, dulu, latihan lagi. Ya begitu. Malam rutin itu biasa. gimana? Di Malamnya asrama ya? di asrama, iya di Di asrama. asrama di PPLP Iya. di sana. Iya. Oke. Kemudian waktu itu berarti sempat membela tim PON-nya Jawa Tengah dong? Enggak Pak, di situ antar PPLP itu kan namanya Diklat Salatiga itu kan nama kerennya kan, aslinya PPLP Tapi iya. di bawah provinsi. Di bawah provinsi itu ada kompetisinya sendiri, ada kompetisinya. Kompetisi Iya, antar setiap PPLP gitu. hampir setiap provinsi ada PPLP, setiap provinsi ada PPLP. Jadi nanti kita main di Ambon, main di mana di Aceh kayak gitu. Di setiap Berarti provinsi pas ada. tim Jateng main sepak bola di PON ikut main Belum, nggak? belum juga. belum. Berarti yang diambil itu waktu itu bukan dari Bukan dari PPLP. Ada beberapa dari PPLP tapi sudah alumni, mereka sudah iya. alumni. Iya. Jadi tetap seleksi lagi. Iya, gitu. seleksi lagi untuk PON, seleksi lagi. PON, Benar, ya. iya, seleksi. Berarti Mas terbuka Eki lagi. belum pernah saya ikut. malah Saya membela tim pas Jateng PON ya? itu sudah di Persela Lamongan itu, Pak. Oh, iya, Ada nanti ikut tim di cerita punya. di Iya. situ ya, oke. Siap. Berarti lulus di PPLP Iya. sampai dengan kelas 3 SMA. Iya. Setelah itu langsung kuliah. Langsung ke Surabaya dulu, Persebaya U21 dulu Pak. Oh, sempat ikut seleksi juga. Iya, itu juga pertimbangan orang tua, masih banyak pertimbangan orang tua karena memang habis lulus suruh langsung kuliah, tapi kondisinya memang saat itu tidak memungkinkan, harus saya 1 tahun. Kenapa tidak memungkinkan? Karena waktunya mepet sekali Pak, itu habis dari lulus Setelah dari Diklat lulus Salatiga, PLP. habis itu di situ udah di apa namanya, setelah lulus itu ada tim dari Surabaya yang memang udah pesan ini anak-anak yang lulus ini langsung ke Surabaya U21 begitu ya, karena memang itu langkah awal pembuka jalan karir untuk mungkin pemain sepak bola gitu. Kira-kira Mas Eki masih ingat nggak itu tahun berapa kira-kira? Tahun 2009 kalau nggak salah Pak. 2009, Iya. berarti 2009 ikut di U21 Iya, Persebaya. iya 2009. Langsung main di sana. Iya 2009 ikut. Selama di sana. berapa tahun? 1 tahun Pak. Satu musim lah ya. Iya 1 musim, nggak sampai 1 tahun itu. Mungkin 9 Berarti bulan. setelah SMA main belum Habis kuliah itu belum, ya? habis itu baru saya kuliah. Setelah dari Persebaya Iya. selesai, kemudian kuliah Kuliah di gabung di UTB UTB gitu kan? ya 2010 itu. 2010
ikut Benar. kuliah di UTP. Ya, saya Tapi sudah pindah klub pindah, lagi. habis itu pindah klub di Persela Persela U21. Lamongan. Ya, Setelah dari Lamongan. Persebaya, Iya. pindah Persela sambil kuliah ya. Sampai kuliah ya. 2010, Sampai lulus. kuliah masih full main Sampai di full Persela. main di Persela saya. Persela Iya. Lamongan. Saya di Persela hampir 10 tahun dan itu saya mungkin saat jeda kompetisi, setengah kompetisi kan mungkin ada jeda hampir 2-3 minggu kayak gitu. Saya pulang, saya menyelesaikan mata kuliah yang tertinggal. Iya, saya temuin dosen satu-satu, setiap dosen memberikan tugas karena memang sudah ada rekomendasi dari atasan mungkin karena apa namanya, ya ada yang berprestasi bisa ya langsung saya nemui setiap dosen mata kuliah, saya dikasih tugas, saya mengerjakan dengan sungguh-sungguh karena beberapa kali saya nggak ini belum besok main revisi besok lagi gitu, ya hafalannya kurang ya itu pesannya gitu. Teman-teman semuanya ya, khususnya para atlet gitu yang memang fokus untuk berkarir di atlet profesional apapun cabang olahraganya ya. Jadi UTP Surakarta siap untuk memfasilitasi kalian semuanya untuk tetap berkarir di atlet profesional, khususnya sepak bola dan juga mungkin cabang-cabang olahraga yang lain, sehingga kamu tetap bisa fokus berlatih dengan tetap nanti di waktu luangnya bisa menyelesaikan perkuliahan, tugas-tugas kuliah dengan dosen juga nanti bisa difasilitasi ya. Jadi kamu tetap berlatih, fokus untuk juara. Karena UTP Surakarta juga punya tagline UTP Juara yang selalu mendukung para atlet untuk bisa mencapai mimpi-mimpinya di profesional atletnya. Seperti Mas Eki ceritanya tadi ya. Gitu Pak. Oke, terus di Persela sampai dengan 10 tahun. Ya. Kemudian di Persela Mas Eki ceritanya di Liga 1 terus ya? Di Liga 1 terus alhamdulillah Pak. Iya. Ya? Mulai dari 21 habis itu dari U21 saya juara U21 Liga U21, habis itu ditarik ke senior sampai 10 tahun Liga 1 terus alhamdulillah. Masuk di Persela pun pertama ikut di tim mudanya kelompok umur 21 ya, habis itu juara. Itu ada kompetisinya sendiri juga. Ada kompetisinya sendiri umur 21. U21 antar klub gitu. Antar klub iya, memang syaratnya juara. Alhamdulillah waktu itu juara, alhamdulillah habis itu ditarik ke senior. Ya, memang berarti gennya itu udah juara. Alhamdulillah. Ya, kemudian alhamdulillah. Kemana ya juara, alhamdulillah, juara. Ya. 21 juara baru ketarik ke tim senior Persela. Iya, benar. Sampai dengan di akhir musim 2020. Iya, terus saya pindah ke sini. Kemudian ketika Persis gitu ya, pindah ke Persis Solo. Iya, pindah ke Persis Solo gitu, Pak. Jadi itu teman-teman, kalau kita tadi runtut dari Mas Eki, cerita sejak masa kecil kemudian masa remaja sampai dengan dia karirnya di sepak bola sampai dengan hari ini dia pindah di Persis Solo dan kemarin berhasil membawa tim Persis Solo naik kasta dari Liga 2 ke Liga 1. Tentunya ya dengan kerjasama semua tim dan komponen yang ada di timnya Persis Solo gitu. Dan sekarang saya sedikit cerita lagi, karir profesional itu kan pastinya kesejahteraannya ya pasti bagus kan. Tapi saya pengen ngerti, Mas Eki itu dulu kalau mungkin teman-teman di kampung itu kan ada main tarkam iya. Mas Eki pernah juga main tarkam kayak pernah gitu? Juga Pak, pernah ya. Terus saya pengen tahu Mas Eki itu main tarkam atau apa itu ya, pernah kemudian kan kadang biasanya dikasih saku gitu ya. Dikasih. Ada cerita yang unik nggak di situ kira-kira? Ada atau Pak. Gaji pertama berapa puluh ribu gitu misalnya. Dulu gitu ya. Dikasih uang 25.000 itu untuk 2 orang. 25.000 iya, untuk 2 orang. Untuk 2 orang. Dia dikasih amplop. Kita ekspektasinya, ini banyak. Ini mungkin dulu mungkin 200.000 mungkin. Kita buka dari 25.000. Sama teman saya juga ketawa sampai kita habis main kita dikasih amplop. Itu masih masa remaja ya? Masa remaja ya? Iya, masih kelas 2 SMP waktu itu ikut tim mana? Yang tim di kampung itu? Ya di kampung sebelah, Di kampung gitu lah ya. Di kampung sebelah. Dilihat Mas Eki bisa main bola benar, ada bakat main bola, terus dipanggil gitu. Ternyata pulang-pulang dikasih amplop 25.000, suruh bagi 2 orang. 2 orang. Jadi dapatnya 12.500. Habis itu dibuat beli mie ayam berdua. Nah, cuma bisa buat mie ayam. Tapi juga tetap udah seneng banget kan waktu itu ya. Udah seneng Pak itu Pak. Baru pertama kali dapat bayaran di situ. Dapat bayaran pertama kali 12.500. Hanya bisa buat beli mie ayam. Iya.
Tapi kemudian kesannya kan menjadikan artinya bahwa tidak semata-mata karena itu ya. Iya, bukan karena mata-mata karena betul-betul itu. karena hobi Benar, dan karena, juga mimpi yang iya, ingin iya, diraih. iya, iya. Kalau misalnya mikirnya udah pertama uang dulu, Wah, wah nah, jangan. bisa, Nanti kan? mindsetnya udah Mindsetnya berbeda jadi lagi. salah Ya, ya. benar, salah, Nah, itu udah teman-teman pesan dari Mas Eki ya. Jadi kalau kalian ingin berkarir, apapun karirnya, kalian ingin belajar bekerja, ya apapun pekerjaannya, pertama jangan langsung dilihat berapa nilai uangnya, Iya. tapi perlihatkan dulu apa yang bisa kita berikan. Kalau bahasa orang Jawa itu, sebelum kita nyari jenang, kita harus bisa menunjukkan jeneng dulu. Jadi kita punya nama, kita punya kualitas, baru nanti jenangnya akan datang dengan sendirinya. benar. Contohnya kayak Mas Eki ini. Pertama karir sepak bola itu dibayar 12.500. Bayangkan tuh Pak, kalau sekarang bisa buat beli es teh, beli apa? Beli Tahiti aja masih kurang itu ya, 12.500 bayarannya Mas Eki pertama. Nah, tapi sekarang ya pasti fantastis kan lah nilai-nilai transfernya di klub profesional apalagi kan. Kalau mungkin Mas Eki bisa ngasih apa ya gambaran lah ya, nggak usah sebutkan angkanya, tapi kira-kira kan biar semua fantastisnya bisa menilai kira-kira kan. Dari 12.500 bisa berlipat-lipat jadi berapa itu kira-kira kan. Mungkin lipatnya 1.000 lebih pastinya kan. Yang jelas itu motivasinya dari Mas Eki. Dulu gaji pertama 12.500, kemudian naik ada cerita gitu di apa ya, di penghargaan gitu enggak? Untuk masalah fee itu mungkin langsung dari itu Pak, dari U21 habis itu udah masuk ke profesional kan berarti ya, kalau di klub profesional sesuai dengan nilai kontrak yang ada di klubnya itu kan pastinya. Baru naik senior, baru tanda tangan senior kontrak pemain profesional. Di situ memang sistemnya negosiasi ya, pastinya juga sesuai dengan apa nilai kontrak ya yang ada di klubnya dan profesionalisme di klubnya masing-masing. Yang jelas tidak pernah terbayangkan bayaran 12.500 kemudian masuk dengan nilai kontrak yang profesional. Nah, itu yang mungkin menjadi sebuah nilai yang sangat tinggi untuk motivasi teman-teman semuanya. Oke. Terus Mas Eki tadi kan ada masa remaja, tentunya kan juga sama kan dengan teman-teman yang lain. Pastinya ada kisah asmara juga dong. Nah, boleh sedikit ceritain gitu ya. Memang. Kira-kira Mas Eki pernah pandangan pertama itu pas di SMP atau mungkin SD atau pas SMA gitu? Bisa berbagi cerita gitu. Kalau masih memang dulu kan memang kita masih apa namanya? Kalau orang dulu cinta-cinta monyet ya, suka-suka aja biasa. Cinta monyet Mas Eki kayak apa sih kan mungkin teman-teman pengen tahu ya. Mas Eki punya kisah cinta monyet kayak apa gitu. Dulu di kelas Salatiga sih Pak dulu Pak. Teman SMA. Berarti waktu itu ada teman SMA. Iya, teman SMA, teman deket aja kita sering ngobrol, sama sharing. Lebih ke saya suruh ngerjain tugas sih Pak. Karena kan saya senang, pagi tapi kemudian bisa dimanfaatkan untuk membantu tugasnya juga kan gitu ya. Iya begitu Pak. Lebih ke saya sering bantuin suruh buatkan tugas kayak buat gitu. Motivasi juga kan kadang-kadang waktu remaja kan kalau apa ya punya apa temen cewek benar. juga kan. Iya. Lebih ke itu dan lebih ke memang kan saya jauh dari orang tua pas kemarin ke Salatiga, jadi lebih ke itu sih, lebih ke sering membantu kebutuhan mungkin butuh apa ya, buku apa kayak gitu suruh nemenin. Terus nanti dikasih tahu. Ya sini terus suruh gitu ya. bantuin buat tugas kayak gitu karena saya capek Pak. Pagi karena udah latihan gitu ya. Sekolah, sorenya latihan lagi gitu kan. Ya, malam pasti udah capek sekali tidur lagi. Makanya kalau ada teman cewek bisa bantu tugas kan pastinya motivasi untuk lulusnya juga jadi naik lagi kan gitu kan. Bener, lebih itu kisah cinta monyetnya. Tapi kemudian sekarang kan sudah berkeluarga kan? Iya, alhamdulillah sudah berkeluarga. Ya, berarti Mas Eki kalau ya sama kan anak-anak muda pasti pernah cinta monyet, punya pacar, putus misalnya gitu. Kira-kira Mas Eki sampai berapa kali itu? Cuma 2 kali. 2 kali berarti Mas Eki contoh cowok yang sangat setia dengan pasangannya berarti ya. Karena memang orang kampung takut Pak. Bukan beda. Itu teman-teman khususnya buat para laki-laki buaya-buaya ya. Harus setia. Contohnya kayak Mas Eki. Kalau kalian setia, karirnya juga pasti bisa bagus ya. Jadi jalannya menuju mimpinya didampingi oleh orang-orang yang setia, oleh orang-orang yang tercinta itu sebuah kekuatan tersendiri juga ya. Buat teman-teman mahasiswa juga semuanya ya. Kalian boleh punya pasangan tapi jangan lupa harus setia dengan pasangannya masing-masing, oke?
Jadi oke, tadi kemudian Mas Eki hari ini sudah berkeluarga, Iya, menikah Pak. di tahun berapa Mas Eki? Menikah di tahun 2016, Pak. 2016, married ya. Iya. Waktu itu masih di Persela Lamongan Masih ya? di Persela Masih di Lamongan. Persela Lamongan. Iya. Belum lulus kuliah juga atau sudah? Sudah lulus. Sudah lulus kuliah tapi ya, setelah Iya. lulus dari UTB. Iya. 2006 lulus 2015 ya? 2015. 2015 lulus, 16 kemudian nikah. Iya. Dan sekarang alhamdulillah sudah dikaruniai 2 orang anak. ada 2 juniornya. Iya. Ya. Cewek atau cowok Mas Eki? Cowok cewek, Mas. Yang pertama Cowok umur berapa? umur 3 tahun, 3 tahun, mau ya. 4 tahun. Kemudian yang kedua ini Yang kedua masih 8 bulan 8 sekarang. bulan cewek. Cewek, iya, Cewek Pak. tadi pertama cowok, Cewek, iya. Pastinya mungkin yang cowok sudah menimang-nimang bola juga di rumah gitu ya. Iya, Pak. Karena ngeliat main setiap bola. hari pokoknya Iya, ayahnya mainnya bener. bola ya mungkin dia juga pengen main bola. Iya. Terus kalau dari cerita tadi kan Mas Eki itu kayak apa ya, cita-cita kan tercapai terus. Tapi kan namanya orang itu kan pasti selalu punya mimpi. Pasti, Pak. Kira-kira mimpi terdekat Mas Eki ini apa hari ini yang mungkin akan dicapai gitu? Mimpi terdekat untuk karir saya pastinya membawa tim Persis Solo lebih berprestasi lagi ya Pak. Tentunya karena memang ini sudah Liga 1, Ya, persaingan sudah Liga semakin 1, berat persaingannya lagi. semakin tim-tim luar biasa semua iya, kan. tim-tim Indonesia semakin bagus Ya, semua. semakin bagus. Jadi Manajemennya tentunya sudah banyak yang profesional iya, juga tentunya kan saya hari ingin ini. membawa tim Persis Solo lebih berprestasi. Alhamdulillah syukur-syukur bisa berada di posisi papan atas. Syukur-syukur lagi bisa juara. Juara Itu di Liga yang 1 ya, juara di Liga 1 itu yang Berarti cita-cita cita-cita terdekat itu dalam waktu dekat ini harus bisa mengantarkan tim Persis Solo masuk di paling Papan tidak atas. rentetan papan Ya. atas. Syukur-syukur bisa syukur-syukur juara di juara Liga itu. 1. Ya, benar. Itu mimpi yang terdekat Ya. ya. Kemudian kalau misalnya dari cerita tadi, kira-kira kadang orang itu kan punya rencana, kemudian bisa berbelok arah gitu loh. Ya. Misalnya punya cita-cita pengen jadi katakanlah ya, pengen jadi dokter gitu Oh, ya. iya. Kemudian nggak tercapai terus Iya. berpindah ke cita-cita lain gitu, gitu. iya. Mas Eki itu ada cerita kayak gitu nggak sih? Dulu sempat hampir iya sih Pak, hampir ragu-ragu di dunia sepak bola. Habis itu mau benar-benar fokus ke pendidikan dulu Pak. Pengen fokusnya malah Iya, di pendidikan gitu, iya, sekolah menjadi gitu ya. guru. Dulu pengen benar-benar menjadi guru karena memang orang tua basicnya di pendidikan semua. Pendidikan. Dulu sempat apa namanya kecewa di dunia sepak bola hampir setelah lulus di kelas 3 itu sempat ada cerita yang minor mungkin Iya. bagi saya yang saat itu saya hampir down di Iya. dunia sepak bola dan memutuskan ingin benar-benar menekuni dunia pendidikan. Iya. Tapi saat itu orang tua saya selalu memotivasi saya, selalu memberi dorongan untuk saya untuk apa namanya kalau memang kamu mempunyai kemampuan, mempunyai Kualitas gitu di ya. situ kejar terus, gitu kan. nggak usah putus asa, nggak usah pantang menyerah. Orang tua selalu mendukung di belakang Iya, kamu, iya, bilang selalu- begitu sih. Selalu, Iya, selalu, begitu. selalu Jadi- ada di belakang adalah motivasi orang tua. Iya, yang sebagai itu kekuatan terbesar kadang-kadang kalau kita sebagai seorang anak itu udah mulai down gitu iya kan. benar-benar Kita down dulu kembali pasti. ya harus biasanya minta kekuatan lagi kalau Iya, kita dikasih benar, motivasi benar, sama orang tua. Itu di situ. Berarti dulu pernah punya cita-cita di bidang pendidikan Iya, gitu benar ya. pendidikan benar Pak, jadi guru. Pengen Dulu jadi sempat guru. juga ikut tes CPNS apa namanya? Di gelombang pertama lolos, yang gelombang keduanya lolos itu. Maka kemudian mungkin ceritanya akan beda juga ya. Beda kalau juga, Pak. misalnya waktu itu Mas Eki Wah, kemudian lolos. langsung diterima Iya, gitu kan. malah beda Malah lagi mungkin nggak sampai seperti segini, hari benar, ini, iya, tetapi Pak, semua benar. proses adalah Semua proses. punya hikmah tertentu. Benar, Jadi benar, buat teman-teman semuanya yang pernah gagal gitu ya. Jadi kegagalan itu bukanlah sebuah akhir. Tapi kegagalan kadang-kadang adalah sebuah start awal menuju sebuah cerita yang lain. Dan pasti kita harus yakin cerita yang lain itu pastinya hikmahnya pasti lebih baik. Karena Tuhan lebih ngerti masa depan kita, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang yang menurut kita baik, ya belum tentu menurut Tuhan baik. Tetapi kalau menurut Tuhan baik, pasti terbaik untuk kita semuanya. Benar, Pak. Ya itu Mas Eki ya. Siap. Kemudian yang terakhir mungkin ya, tadi asmara sudah kemudian sampai ke cerita gitu ya. Mas Eki sekarang tinggalnya Di Solo Pak. tinggal di Solo. Iya. Berarti dari rumah ikut ke mes gitu, berlatih setiap hari gitu kan. Iya. Kemudian masih tetap di sela-sela latihan kan ada
ketemu sama Iya keluarga pasti, gitu bisa pasti. ya. Bisa Pak. Mungkin Mas Eki bisa cerita gitu ya dari pagi sampai malam lagi itu aktivitasnya hari ini Oh iya. ketika di Persis Solo khususnya gitu. Kalau di Persis Solo biasanya kan memang jarak rumah saya dengan mes kan dekat ya, mungkin 10 menit ya Ya, dari cuma di rumah. Kota Solo ini kan. Habis itu saya masih tidur di rumah. Pagi saya gendong anak dulu, ngomong anak pagi dulu, masih bisa ketemu masih sama bisa keluarga ketemu lah dulu ya. karena memang latihan kita pagi sore kadang jam 7:30, jam saya habis subuh, masih bisa bercanda-canda sama anak dulu, habis itu saya berangkat jam 6:30 lah saya berangkat ke mes dulu, habis itu berangkat sama-sama sama teman-teman latihan. Latihan pagi berarti kan? Latihan pagi, ya habis itu mungkin sampai jam 9, setengah 10 latihan, balik ke mes lagi, saya istirahat di mes, sore latihan lagi, jam 3 latihan lagi, habis itu malam baru balik ke rumah lagi. Oh, malamnya masih bisa pulang ke rumah pagi lagi. Bisa. Jadi kayak orang kerja lah ya. Iya. Pagi bekerja sampai dengan sore membela tim dengan berlatih berproses gitu sebelum bertanding gitu, malamnya masih bertemu bersama keluarga. Tapi kalau udah pertandingan resmi ntar nanti 1 hari atau 2 hari sebelum pertandingan harus ada di mes. Kalau udah liga berjalan kalau nanti. Sudah liga masuk 1 hari itu sudah harus di mes. full di mes. Iya, full di mes. Jadi agar tetap fokus, dengan kebersamaan dengan satu tim kan ya. Iya itu Pak. Kalau 1 minggu itu 1 pekan itu berarti berapa kali pertandingan biasanya? Mungkin 2 kali pertandingan. 2 kali iya, ya. 2 kali berarti pertandingan. Biasanya di tengah pekan sama akhir pekan gitu kan. Begitu ya. Ya. Begitu, tapi Pak. dalam 1 pekan itu masih tetap juga bisa ketemu sama keluarga kan. Masih. Apalagi kalau satu kota gitu satu pastinya kota akan lebih mudah juga. Iya, mudah. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita sudah ngobrol banyak dengan Mas Eki, yang tentunya pasti tadi pesan yang terpenting adalah bisa kita simpulkan ada cerita Mas Eki itu karir sepak bola dibayar cuma 12.500. Bayangkan kalau mau beli boba itu masih harus tombok, kurang uangnya, coba bayangin. Tapi ternyata sekarang dia bisa masuk di klub yang sangat profesional gitu ya. Dan juga ada cerita ternyata Mas Eki itu juga pernah mengalami gagal sampai dia mau down gitu ya. Tetapi kemudian motivasi dari orang tua dan selalu meyakini bahwa dalam setiap kegagalan pasti ada sebuah awal cerita menuju kesuksesan yang mungkin bidangnya itu lain, tetapi pastinya cita-cita itu dan cerita dari semua itu adalah pasti yang terbaik yang terjadi sebagai hikmah untuk kita semuanya untuk terus mengejar mimpi-mimpi dan pastinya bermanfaat untuk semua orang. Kalau Mas Eki tentunya bermanfaat untuk timnya dan kita semuanya ikut bangga sebagai warga di Solo, punya tim kebanggaan Persis Solo, dan kita semua juga sebagai warga di UTP Surakarta. Mas Eki adalah alma maternya juga UTP Surakarta, kita juga ikut bangga dan selalu mendukung Mas Eki agar terus menjadi pionir juga di tim kebanggaan kita Persis Solo, dan tadi mimpinya adalah bisa mencapai membawa tim Persis Solo sampai di gerombolan yang tertinggi papan atas ya. Syukur-syukur bisa juara di Liga 1. Teman-teman, mungkin cukup itu. Nanti mungkin ada kita datangkan lagi dengan cerita yang lebih menarik tentunya, dan pastinya tetaplah menjadi juara pada UTP Surakarta kebanggaan kita semuanya, dan kalian semua juga pasti bisa menjadi juara sesuai dengan apa yang ada di mimpi kalian masing-masing. Salam UTP juara. Mas Eki, salam UTP juara, dan mungkin pesan terakhir buat teman-teman khususnya di UTP Surakarta. Oke, untuk teman-teman di UTP Surakarta tentunya saya berpesan jangan berhenti bermimpi, jangan berhenti berdoa, karena semua mimpi dan doa itu akan menjadi satu, karena Allah selalu yang memberikan yang terbaik buat kita. Ya, jadi mimpi dan doa adalah kunci. Mimpi dan doa adalah kunci. Pesan Mas Eki, mimpi dan doa akan memudahkan semua yang kita inginkan. Terima kasih dan salam UTP juara. Siap.